Ini terlihat dari ujung sana, ini sudah kita plester semua. Seperti ini proses. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Insan Indonesia. Pada hari ini kita sudah masuki tahapan plester di atas permukaan lantai instan dengan bahan floorboard 20 mili ini. Jadi setelah lantai instan bahan floorboard ini kita pasang, kemudian di bagian atasnya kita lapisi dengan ram kawat dan selanjutnya dilakukan plester di bagian atasnya. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan akan mengaplikasikan ini sebagai kanopi balkon, dalam artian ini adalah dak yang terbuka, di atasnya kemudian dilapisi dengan lapisan waterproofing untuk membuat kedap atau bisa menahan rembesan air. Dan selanjutnya di bagian atasnya dilapisi lagi dengan lapisan finishing atau acian. Kita ikuti reviewnya bagaimana proses plester dan pemasangan ram di atasnya. Mari. Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Insan Indonesia, kita lihat di sini. Ini sedang pemasangan ram kawat. Jadi cara aplikasinya, plat lantai floorboard bahan fiber semen ini sebelum di plester di bagian atas wajib dipasang ram seperti ini. Ini adalah ram kawat atau mungkin kalau di toko material bilangnya kawat ayam. Kawat untuk ram ayam ini ditebar seperti ini, menutupi seluruh bidang permukaan yang akan di plester. Lantas sebagai pengait di atas ini agar ram kawat ini tidak menggulung atau keriting istilahnya, biar rata, ini digunakan paku triplek. Paku triplek dipaku saja sedikit, lantas ditekuk. Tujuannya hanya sekedar untuk menjepit ram kawat ini agar tidak bergelombang di permukaan. Setelah seluruh permukaan ini ditutup dengan ram kawat, baru kemudian di atas ini kita plester dengan menggunakan plester instan, dimana plester instan ini tinggal dicampur dengan air dan diaplikasikan di seluruh permukaan ini. Ketebalan plesteran bergantung dari spesifikasi masing-masing pabrikan atau produsen plester instan. Ada yang 10 mili atau 1 cm, ada juga yang 20 mili atau 2 cm ketebalan plester di atasnya. Setelah itu baru di bagian permukaan paling atas dilapisi dengan waterproofing jika Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin mengaplikasikan area ini sebagai dak terbuka. Jika diaplikasikan sebagai lantai mezanin di dalam ruangan, maka di atasnya pada saat tadi pemasangan plester itu bisa langsung bersamaan dengan pemasangan keramik lantai. Jadi papan fiber semen ini bisa diaplikasikan dengan plester yang mengandung air. Jadi bisa menyatu dengan plat lantai ini. Berbeda dengan material multi yang digunakan sebagai lantai, tentunya jika di plester karena mengandung air, kemungkinan besar akan ada perubahan sifat bahan atau perubahan karakter bahan multi tersebut. Ini mungkin salah satu kelebihan mengapa kita menggunakan plat lantai dari bahan papan fiber semen ini. rumahinstan.id, bisa pemesanan langsung di sana. Berapa jumlah lembarnya, semua spesifikasi ada lengkap di toko online kita. Setelah
lapisan waterproofing di bagian atas permukaan diaplikasikan agar lebih awet dan lebih tahan lama. Di bagian atas waterproofing tersebut juga dilapisi lagi dengan finishing, bisa acian tipis, atau kalau aplikasi di kamar mandi dilapisi lagi dengan keramik. Hal ini akan membuat lapisan waterproofing itu lebih awet dan tahan lama. Ini kita lihat rekan dari tim Rumah Insan Indonesia di sini sedang melakukan pemasangan spons seperti ini, kita lihat. Jadi di atas CNP ini sebelum dipasang papan fiber semen dilapisi dulu dengan spons seperti ini, dilem. Hal ini untuk memperkecil resiko suara yang selama ini mungkin banyak dipertanyakan, apakah suara yang jalan di atas lantai ini tembus atau tidak ke lantai 1. Jadi pemasangan ini untuk memperkecil resiko suara yang mungkin bisa saja terjadi pada aplikasi floorboard ini dengan rangka besi CNP. Rangka besi CNP 100 x 50 dengan ketebalan 3 mili ini diaplikasikan dengan maksimal bentangan 3 meter. Sekali lagi, maksimal bentangan 3 meter. Dan beban peruntukan di atasnya hanya untuk rumah tinggal. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan akan mengaplikasikan floorboard ini dengan rangka besi CNP, bentangan di atas 3 meter dan aplikasi misalkan untuk restoran, kafe, ataupun untuk gudang, maka dibutuhkan besi CNP yang dimensinya lebih tinggi atau lebih besar, dan ketebalannya juga pastinya kita aplikasikan 3 mili. Untuk detailnya, jika Bapak Ibu akan mengaplikasikan untuk kafe ataupun untuk gudang, silakan bisa menghubungi nomor kontak kami untuk konsultasi struktur dan aplikasi floorboard ini di tempat Bapak dan Ibu. Ini adalah proses plester di atas floorboard seperti yang kita lihat. Ini adalah floorboard, lantas di atas floorboard kita beri ram kawat seperti ini. Kemudian di atasnya baru kita plester. Seperti ini prosesnya. Ini terlihat dari ujung sana, ini sudah kita plester semua. Seperti ini proses plester di atas floorboard khusus lantai di posisi dak lantai 2. Ini bisa juga diaplikasikan untuk kanopi balkon. Jika area ini nanti adalah area yang terbuka, setelah selesai plester dan kering, kita lapisi dengan waterproofing. Kemudian di atasnya kita lapis lagi dengan acian agar lapisan waterproofing lebih awet. Demikian review singkat kami dari lokasi pekerjaan kita di Bandung. Kita akan update lagi di video-video selanjutnya bagaimana progres pekerjaan lokasi ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses, sehat, dan sejahtera selalu bagi Bapak Ibu dan keluarga. Salam.